semua. Perkenalkan, saya Veronica Dalmun. Saya mahasiswi semester 4 Paris Tipas Santo Sirinus Ruteng. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan politik, demokrasi, dan HAM. Yang pertama, pengertian politik. Fungsi partai politik Indonesia, nama-nama partai politik yang diakui di Indonesia beserta tahun berdiri dan ketua partainya pada tahun 2021. Pengertian demokrasi, hubungan demokrasi dengan kebebasan, hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan, hubungan demokrasi dengan pemilu, hubungan demokrasi dengan partai politik, kriteria negara demokrasi, kriteria negara pemerintahan demokrasi modern, pengertian HAM, 4 teori HAM, sejarah pertimbangan atau munculnya konsep HAM dari generasi pertama sampai generasi keempat. Pertama, berkaitan dengan politik itu sendiri. Pada hakikatnya, partai politik merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama dengan berupaya memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan meraih kekuasaan sehingga dapat mengontrol pemerintah. Lalu poin yang kedua, fungsi partai politik Indonesia. Yang pertama sebagai sarana pendidikan politik. Yang kedua sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi penciptaan iklim yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. Yang pertama, partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, partai politik sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Ikut nama partai politik yang diakui di Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama, Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat dengan PKB. Partai ini diketuai oleh Muhaimin Iskandar dan didirikan pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya yang disingkat dengan Gerindra. Partai ini diketuai oleh Prabowo Subianto dan didirikan pada tanggal 6 Februari 2008. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat dengan PDI Perjuangan. Demokrasi ini diketuai oleh Muhammad Herfiano dan didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Yang keempat, Partai Golongan Karya atau disingkat dengan Partai Golkar. Partai ini diketuai oleh Airlangga Hartarto dan didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Lalu yang keenam, Partai Nasdem. Partai ini diketuai oleh Surya Paloh, didirikan pada tanggal 11 November 2021. Yang berikut, Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau disingkat dengan Partai Garuda. Partai ini diketuai oleh Ahmad Rida Sabana dan didirikan pada tanggal 16 April 2015. Yang berikut, Partai Beringin Karya atau disingkat dengan Berkarya. Partai ini diketuai oleh Mahdi Purwon Pranjono dan didirikan pada tanggal 15 Juli 2015. Yang berikut, Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat dengan PKS. Partai ini diketuai oleh Ahmad Saiku dan didirikan pada tanggal 20 Juli 1998. Yang berikut, Partai Demokrasi dan Kebebasan. Demokrasi dan kebebasan, dua kata yang memiliki hubungan sangat erat. Namun, demokrasi itu sendiri sangat menonjolkan kebebasan pada masyarakat yang mana masyarakat dapat menjalankan kebebasan itu dengan tanggung jawab. Yang berikut
hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Demokrasi yang pada hakikatnya mengutamakan kebebasan masyarakat, artinya masyarakat mempunyai kebebasan untuk mendapatkan sesuatu demi kesejahteraannya. Yang menjadi fokus utama di sini ialah berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ekonomi, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Pemerintah hendaknya memberi keadilan terhadap masyarakat berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Demokrasi dan pemilihan umum merupakan dua kata yang saling terkait, di mana pemilihan umum merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat, dari berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Di mana dalam memilih orang yang akan menduduki kursi kekuasaan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemilihan untuk menjadi pemimpin pemerintah tersebut dilakukan secara demokrasi atau bebas. Hal ini berarti warga negara mempunyai kebebasan dengan memilih orang untuk menjadi pemimpinnya sesuai dengan suara hatinya tanpa harus dipaksa oleh siapapun. Hubungan demokrasi dengan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetisi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetisi di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka dan menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintahan yang demokratis, selenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat, juga terdapat jaminan HAM serta aturan hukum yang jelas dan tidak memihak. Yang berikut kriteria negara demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Ini berarti semua keputusan yang sudah diambil sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan dan kekuasaan rakyat harus berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Yang terakhir, adanya sistem partai, di mana melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Berikutnya, kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Yang pertama yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM warga negara. Yang kedua, adanya pemilihan umum, adanya kebebasan pers. Dan yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman suku, agama, golongan, dan lain-lain. Lalu poin yang berikut berkaitan dengan HAM. HAM merupakan hak yang dimiliki seseorang yang melekat pada dirinya sejak dia dalam kandungan. Selanjutnya berkaitan dengan 4 teori HAM. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Teori HAM yang kedua, teori trias politika. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu yang menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. HAM yang ketiga yaitu Theory of Sovereignty of the People. Teori ini dikemukakan oleh Rousseau yang menjelaskan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk hak. Teori State of Law atau teori negara hukum. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Selanjutnya berkaitan bagaimana sejarah munculnya HAM dari generasi pertama sampai generasi keempat. Kategorisasi HAM menjadi 3 generasi.
yaitu generasi pertama yang pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik, yaitu hak sipil dan politik. Generasi kedua yang pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan generasi ketiga yang pada dasarnya hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law. Ketiga generasi ini dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karl Vassar. Perkembangan HAM Indonesia dibagi beberapa poin. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Dalam periode ini, perkembangan HAM dapat dilihat dalam kemunculan organisasi, di mana Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Lalu yang terakhir, periode setelah kemerdekaan. Oke semuanya, demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.